3 bulan menjelang pemilu, Partai Kebangkitan Bangsa menyita perhatian. Partai yang didirikan almarhum Abdurrahman Wahid ini mendapat amunisi baru setelah Rusdi Kirana bergabung. Bos maskapai Lion Air itu langsung didapuk menjadi orang nomor 2 di PKB di bawah sang Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Posisi strategis yang diprediksi bakal menentukan hitam putih PKB di masa yang akan datang. Katakanlah misalnya para pendahulu Islam. Rusdi Kirana terbilang orang baru di jagat politik nasional. Sebelumnya, Rusdi sukses melambungkan Lion Air menjadi maskapai terbesar di tanah air itu. Pernah diundang sebagai peserta konvensi calon presiden Demokrat, namun di tengah jalan Rusdi Kirana menyatakan mundur. Mengapa Rusdi memilih PKB, partai yang menurut sejumlah survei makin tergerus pamornya? Apa gagasan yang menyatukan Rusdi Kirana dengan PKB? Pengusaha masuk ke partai politik mungkin hal yang biasa, tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh Dirut Lion Air Rusdi Kirana sedikit membuat orang menengok padanya. Menolak menjadi peserta konvensi Partai Demokrat, tetapi kemudian memilih untuk bergabung ke PKB, partai yang berdasarkan survei jauh lebih rendah dari Partai Demokrat. Pemirsa, The Headlines kali ini menghadirkan Dirut Lion Air Rusdi Kirana dan juga pemimpin redaksi Berita 1 Don Bosco Slamun. Bapak-bapak, terima kasih. Pak Rusdi, terima kasih sudah meluangkan waktu. Menolak menjadi peserta konvensi Partai Demokrat, tetapi memilih ke PKB. Apa alasannya? Kalau konvensi itu kan untuk presiden dan itu terlalu besar untuk saya. Istilahnya bajunya kebesaran lah. Saya coba untuk melalui semua dengan proses. Jadi kita masuk dulu partai politik, kita belajar dulu politik itu kayak apa. Sebelum kita menuju apa yang kita harapkan. Tapi walaupun nanti sekian tahun, saya tidak ada cita-cita jadi presiden. Tapi Anda mengatakan 2019 boleh masuk konvensi kalau ditawarin 2019 iya, konvensi. Kalau ditawarkan okay. boleh saja. Tapi kalau keinginannya presiden belum. Yang menarik dong, statement Rusdi ini. Bajunya kebesaran. Untuk mengatakan ikut konvensi itu juga utopia gitu. Karena satu, Demokrat sudah mulai menurun. Kemudian kedua, mau menjadi presiden dengan sejumlah calon seperti itu di tengah-tengah persaingan. Katakanlah sekarang ada Jokowi yang naik, Pak Rusdi. Menarik Bapak mau target 2019. Apa benar begitu? Kalau bilang target 2019 kan belum tentu itu harus presiden. Ya kan? Itu kan bisa aja menteri, bisa saja yang lain gitu loh. Nah, pada saat itu kan kondisinya kan cukup meriah. Jadi kan sulit kita jelaskan seperti apa kesempatan kita hari ini gitu. Okay. Tapi masuk ke PKB gitu, yang partainya sendiri sedang bermasalah gitu kan dengan 2 kubu dan kemudian menjadi wakil ketua umum. Kenapa PKB? Orang PKB yang mengatakan mereka tidak mengundang Pak Rusdi yang datang katanya. Oh, kalau kita tidak diundang kita datang kan kita lebih baik. Kenapa kita? Kalau begitu apa yang Bapak lihat dari PKB? Kita melihat adalah satu gini, PKB itu kan sekarang partai menengah. Kalau kita bisa gabung sama PKB sehingga partai ini bisa di atas menengah, itu kan menunjukkan kita memberikan ada eksistensi kita di sana, kontribusi kita di sana. Gitu. Kemudian PKB ini kan umumnya adalah kalau kita lihat dari masanya menengah bawah secara ekonomi. Jadi target kita adalah bagaimana masanya PKB ini dalam hal NU kita bisa sama-sama bekerja untuk membangun ekonomi mereka. Pertanyaannya, oke, Nunung tadi tanya kenapa PKB, kenapa sekarang dan bukan beberapa tahun lalu dan atau beberapa tahun kemudian? Kalau sekarang, kenapa tidak beberapa tahun yang lalu? Beberapa tahun yang lalu kan kita perlu fokus di bisnis kita. Sekarang lumayan kita punya bisnis. Secara posisi sudah terbesar di Indonesia. Dan timnya juga sudah berjalan dengan baik. Bahkan saya akan mengundurkan diri sebagai Dirut Lion Air. Wah. Itu bukan karena hanya masuk partai, tapi juga memang saya sudah pikirkan setahun yang lalu
pada kesempatan saya masih diberikan kesehatan ini, ada baiknya kita membuat kaderisasi. Agak mengejutkan, mengundurkan diri dari Dirut Lion Air. Sementara Di kita saat melihat perusahaan mencapai puncak, ini ya? mencapai puncaknya dan akan makin besar. Ini pilihan politik yang menurut saya susah kalau mempertimbangkan ada pilihan bisnis di sisi yang lain, Pak Rusdi. Kalau kita bilang bahwa Lion Air pada saat puncaknya tidak, Lion Air baru lagi climbing. Wah, bukan puncaknya loh. Mau mengatakan Lagi bahwa climbing nanti to masih the lebih top. besar lagi Oh, gitu ya. harus, Iya. harus. Karena kita kan sudah pesen 700 pesawat. Yang baru datang kan 120 sampai 130. Berarti kan kurang lebih itu 20% saja. Jadi kalau dibilang puncak belum. Nah, itu kan pemesanan pesawat itu sampai tahun 2027. Usia saya udah 50. Kalau saya tidak memberikan kesempatan kepada yang lebih muda dari saya, kapan kesempatan itu dapat dan bagaimana kondisi saya pada saat kalau saya belum siapkan mengganti saya. Apa yang terpikir Nung ketika mengundurkan diri dari Dirut dan pendiri dan pemilik? Selagi masih Lion Air. bisa mengawasi, selagi masih bisa supervisi, selagi masih bisa menjadi mentor begitu Pak Rusdi ya, sehingga perusahaan tetap terjaga akan terus naik begitu ya. Pertanyaannya adalah para kreditornya. Apakah dulu mereka meminjam uang karena Anda jaminannya dan Lionnya? Saya sudah sampaikan siapa calon pengganti saya. CV-nya saya sudah sampaikan dan umumnya mereka memberikan green light. Nah, tinggal finalisasi, yaitu saya ketemukan orangnya kepada kreditor tersebut. Tapi secara data pengganti saya itu sudah di-accept. Siapa suksesornya? Sekarang posisinya sebagai General Manager Marketing dan Sales. Namanya Bapak Rudi Lumengkewas. Oke. Di Lumengkewas. Ya. Seseorang yang spesial? Tidak, dia malahan di Direktorat Niaga orang kedua. Karena Direktur Niaganya akan jadi Presiden Komisaris. Kembali ke PKB. Ya, saya membayangkan kemudian menata Lion Air demikian supaya terjaga terus naik, terjaga kemudian tongkat kepemimpinan yang Pak Rusdi bayangkan dengan PKB akan membuat seperti itu. Iya, saya Sebagai wakil ketua umum soalnya ini bukan main-main, ini bukan anggota biasa. Jadi langsung kader, langsung jadi wakil ketua umum. Ya itu kan yang diharapkan oleh Pak Muhaimin Iskandar sebagai ketua umumnya. Beliau mengharapkan saya untuk bisa fokus di internal. Untuk bagaimana mentransformasi partai tersebut secara manajerial yang sudah baik menjadi lebih baik. Dan kemudian bagaimana mentransformasi partai tersebut supaya dia punya voternya itu tidak hanya basis yang ada sekarang tapi dikembangkan kepada yang lain. Tapi Pak Rusdi ini kan mungkin terlalu berlebihan untuk mengatakan PKB ini masih termasuk partai menengah. Survei Kompas terakhir itu 5 besar pun dia tidak masuk sebetulnya. Ya, Yang kalau saya kita ingat, kalau kita lihat dari pemilu ke pemilu dari 99 sampai 2009 itu turun terus itu perolehannya. terus menerus. Lalu Anda memilih di sini gitu. Kalau saya itu memilih sini pasti kan PKB itu ada sesuatu yang belum digarap. Apa? Nanti kalau digarap dengan baik, itu pasti partai ini menjadi partai papan atas. Wah, cara berpikir bisnis. Sama. Jadi ada pasarnya. Ada pasarnya, hanya bagaimana caranya di manage yang lebih baik. Kalau boleh sedikit membandingkan dengan Demokrat tadi, dua-dua partai ini sebenarnya sedang turun, jauh turunnya. Kenapa tidak kemudian, kan sama-sama tidak diundang nih Pak, Iya. sama-sama masuk. Kenapa, kembali ke pertanyaan, kenapa PKB, kenapa bukan Demokrat? Itu pilihan hidup ya Bu. Ya. Seperti Mbak Nunung, kenapa di berita satu? Pasti kan ada sesuatu di berita satu. Iya. Orang mau tahu. Ini kan pilih partai itu kan adalah salah satunya kan pilihan ideologis ya. Jadi bukan sekedar lihat bahwa ini adalah akan ada konstituen, tapi ideologis gitu. Pertanyaannya adalah Anda
dari Tionghoa. Itu kemudian masuk ke partai PKB yang basisnya sebetulnya adalah NU atau Islam. Walaupun saya tahu banyak sekali dan partai ini sangat terbuka pada teman-teman non-Muslim begitu. Secara ideologis apa sebetulnya yang Anda pertaruhkan di situ? Saya percaya ideologi PKB juga itu percaya dengan namanya pluralisme. Ya. Kemudian kedua juga saya mau coba menunjukkan bahwa perbedaan itu indah. Kalau saya masuk partai yang sesuai agama saya, ya kan, berarti kan saya tidak percaya dengan namanya pluralisme. Bukan berarti itu, tapi kalau masuk PKB yang basisnya NU atau Muslim, itu kan lebih menunjukkan saya percaya dengan pluralisme. Ya. Ada salah satu statement Pak Rusdi tentang bagaimana Gus Dur berpengaruh terhadap masuknya Pak Rusdi ke PKB. Pengaruh seperti apa? Di akhir November tahun 2004, pada saat itu beliau sudah tidak presiden. Saya diminta kepada satu orang yang kenal beliau untuk saya coba bisa ketemu dengan beliau. Itu di Solo. Tujuan saya adalah sekali lagi untuk berterima kasih pada beliau, gitu. Bahwa beliaulah yang membuat kita etnis Tionghoa ini bisa merayakan yang namanya Tahun Baru Imlek. Saya percaya banyak orang seperti saya juga merasakan itu dan mau berterima kasih. Dan itulah tujuan saya berterima kasih sama beliau. Dan dari situ saya melihat bahwa PKB ini perjuangan beliau. Terlepas di backgroundnya ada konflik, bagi saya adalah visi dan misi beliau yang saya hormati. Oh, jadi triggernya pada tahun 2004 ketika ketemu Gus Dur. Tapi ini menarik dong, kita pernah interview Ahok. Lalu kemudian Ahok juga merasa bahwa salah satu inspiratornya adalah Gus Dur. Ini kebetulan dua-duanya dari Tionghoa secara etnik gitu. Betapa Gus Dur sudah melahirkan hal baru di Republik ini. Kira-kira begitu ya, Pak Rusdi? Kurang lebih. Ketika tadi pihak PKB mengatakan bahwa Pak Rusdi tidak diundang sebenarnya. Kemudian orang juga berpikir kalau pengusaha masuk partai, itu ada dana di dalamnya yang kemudian menjadi di belakang pikiran semua orang. Pasti karena dia mendanai, gitu kan. Walaupun PKB mengatakan tanpa uang Pak Rusdi pun PKB akan tetap tumbuh, gitu. Pak Rusdi, sebenarnya pandangan Bapak tentang pengusaha masuk partai dan kemudian mendanai partai. Tanpa saya pun PKB itu pasti bertumbuh. Itu kata orang PKB juga. Emang itu betul toh. Nah sekarang buktinya kan PKB itu tahun yang lalu, pemilu yang lalu masuk threshold. Dan sekarang PKB juga koalisi dari pemerintah yang ada. Pada saat itu kan tidak ada saya. Kalau saya masuk PKB itu dianggap hanya sebagai ATM, itu penghinaan bagi saya. Dan saya tidak akan mau itu. Tapi jadi ATM plus gitu ya? Kalau misalnya gini loh, contoh gini, dengan Mbak Nunung, kita pergi makan, ya toh. Nah kebenaran uang saya lebih banyak, ya sekali saya bayarin lebih banyak dari Mbak Nunung kan wajar. Tapi kalau Mbak Nunung nggak pernah bayar kan kurang ajar. Ini kan cerita begini nih, kan saya ikuti konvensi Golkar pada tahun 2004 ya. Ceritanya banyak sekali pengusaha yang ikut. Jadi kemudian mereka menawarkan tidak hanya visi, tetapi gizi. Itu istilah waktu itu sangat terkenal dan masih bisa kita bawa lah. Dalam kasus seperti ini, common sense orang mengatakan, oke, Pak Rusdi sudah masuk ke sini, oh ini akan kita lebih mudah berlari karena ada gizi di belakangnya. Selain visi PKB juga ada gizinya gitu ya? Ya, sekali lagi tadi kan analoginya sederhana. Saya Mbak Nunung, uang saya lebih banyak dari Mbak Nunung. Bukan berarti Mbak Nunung nggak punya uang. Mbak Nunung ada uang, tapi uangnya nggak sebanyak saya. Ya kalau saya bayarnya lebih banyak, ya wajar. Sudah siap Pak Rusdi, karena biasanya konstituen atau kelompok-kelompok dalam konstituen itu biasanya banyak sekali daftar permintaannya. Ya, daftar permintaan ini, and then ujungnya adalah meminta uang. Pada wakil ketua umum soalnya. Apalagi wakil ketua umum. Ya tergantung. Kalau memang permintaan konstituen itu untuk kebaikan partai tersebut,
kebaikan untuk ideologi yang saya percaya, why not? Selama saya juga tidak melanggar yang namanya aturan yang dibuat di negara ini. Tolong diingat juga, saya juga banyak teman. Gitu. Saya juga bisa minta teman untuk donasi sesuai dengan aturan. Iya. Gitu. Jadi bukan hanya saya melulu atau saya tok gitu loh. Tapi memang ini bukan sesuatu yang baru Pak Rusdi, karena banyak pengusaha yang masuk dari partai politik ya. Ada Haritanu, Hanura, ada Sutrisno Bahir dulu untuk PAN atau Hatta Rajasa sekarang. Lalu kemudian ada Surya Paloh untuk Nasdem. Ada Ical Bahkan untuk Pak Golkar. Ical, Jadi tidak baru sebetulnya. Cuman kenapa kemudian jadi bertanya kita, Anda ke PKB? Itu kira-kira tadi. Saya bingung kalau Anda nanya kenapa Anda ke PKB. Ada satu hal belakangan ini yang masih soal dana ini. Partai politik itu kan belakangan ini politisi terutama ya masuk ke KPK dengan kondisi uangnya, orang banyak curiga tidak cuma ke saku pribadi tetapi juga ke partai. Artinya partai pun tidak bisa bergerak tanpa dana, begitu kan. Jadi sebagian uang mereka mengatakan ya uangnya dari anggota dan kemudian dari orang-orang lain donatur kan. Jadi itu sebabnya kemudian banyak orang mengatakan pengusaha lah yang kemudian menjadi barang ATM-nya. Gitu kan. Kalau Anda tidak masuk salah satu partai, banyak yang kemudian meminta satu pengusaha ini menjadi ATM dia gitu. Banyak partai yang akan kemudian datang. Tetapi kalau masuk satu partai jelas mungkin itu bisa jadi berbeda. Oh, tidak ya. Saya kalau ada partai yang lain datang ke tempat saya minta bantuan, kalau memang tidak melanggar undang-undang pun saya pasti bantu. Karena gini, kita masuk partai bukan berarti kita membuat perbedaan. Kita masuk partai itu malah kita percaya dengan namanya perbedaan itu indah, termasuk berpartai. Nah, tadi Anda lihat saya punya mantan Humas, Hasim Al-Habsyi. Beliau itu caleg Demokrat. Ya tadi, itu caleg Demokrat. Saya kemarin rapat direksi, saya bilang jangan pernah sekali-sekali memaksa karyawan dan karyawati Lion Air menjadi anggota PKB. Silakan mereka memilih yang menurut mereka yang terbaik yang mana. Saya percaya dengan itu. Seperti saya berbisnis, saya tidak pernah memaksa orang untuk menaik pesawat saya. Kalau mereka anggap bahwa pesawat ini baik, silakan. Kalau tidak baik, ya silakan nggak usah naik. Yang penting bagi saya adalah kita harus membuat negara ini yang baik. Kalau satu hari Tuhan kasih partai PKB ini menjadi koalisi pemerintah yang ada, saya pribadi akan berusaha menjaga bersama teman-teman partai bagaimana kader-kader kita itu jangan melanggar aturan. Ya, Pak Rusdi, ujung dari orang masuk ke politik itu kan adalah kekuasaan. Jadi orang yang biasanya masuk ke partai politik atau aktif berpolitik karena hasrat akan berkuasa, gitu. Anda sudah menjadi penguasa bisnis yang masuk kelompok top di negeri kita ini. Hasrat kekuasaan politik ini sebetulnya apa konkretnya untuk Anda sebetulnya? Saya sudah berkuasa, Bang Don. Saya sudah berkuasa. Saya punya karyawan 25.000. Setuju. Itu kan bisnis. Ya, eksistensi saya dalam secara dipengaruh waktu saya tanda tangan dengan Boeing maupun Airbus ditemani oleh 2 presiden itu. Betul. Gitu. Nah, kekuasaan itu kan dasarnya dari politik, dari bisnis, kan sama kekuasaan. Bagi saya tidak gila kekuasaan. Kalau saya gila kekuasaan, why should I go to politik? Sekarang saya udah nyaman kok. Saya mau kerja apa, mau do apa, nggak ada orang larang saya. Karena perusahaan ini milik saya. Saya mau naikin karyawan punya pendapatan, saya bikin perumahan karyawan 1.400, ya kan, termasuk sekolahnya dari SD sampai universitas gratis, dalam 1 hari saya bisa putuskan. Saya berpartai malah sulit bagi saya dalam memutuskan. Itu dia pertanyaannya. Ya. Karena saya berusaha, saya punya 2 pilihan dalam hidup saya. Setelah saya mencapai apa yang saya tidak pernah even saya bayangkan atau saya impikan, saya punya 2 pilihan sekarang. Apakah saya menikmati terus yang namanya bisnis di Indonesia ini? Apakah saya rela memberikan waktu saya, biaya saya,
kemudian pikiran saya untuk negara ini. Gitu. Itu pilihan saya. Ya. Nah, setelah saya pilih, saya renungkan sekian lama, akhirnya saya berpikir, I have to do something. Have to do something. Konkretnya, Anda akan menjadi seseorang atau jadi menteri atau apapun lah di kekuasaan misalnya atau di partai. Lalu kemudian taruhlah kita mengoreksi korupsi yang ada sekarang, misalnya begitu. Kan itu kan kekuasaan publik ya. Saya ingin dapatkan gambaran dari Pak Rusdi. Sesuatu yang konkret itu, oh kalau orang bertanya, dia ini akan mau jadi apa sih? Jawabannya apa? Apa yang saya mau adalah, sekali lagi, sebelum saya menjawab apa yang saya mau, negara ini kan dibawa oleh para parlemen, keputusan, kemudian dibawa oleh pejabatnya. Apa yang saya mau adalah, saya punya kemampuan minimum berkomunikasi sama mereka. Syukur-syukur bisa mempengaruhi mereka. Itu yang saya mau. Jadi jabatan yang namanya eksekutif itu bukan utama bagi saya. Yang saya mau adalah dengan kendaraan politik yang saya sekarang bersama PKB ini, minimum saya bisa sampaikan pada mereka. Inilah momen tak terlupakan dalam sejarah Lion Air. Di Istana Presiden Prancis Maret 2013, Direktur utamanya Rusdi Kirana menaikkan pembelian 234 pesawat Airbus senilai 240-an triliun rupiah. Langkah Lion Air memborong pesawat Airbus itu menghebohkan dunia karena dilakukan tatkala Eropa dibelit krisis ekonomi. Kontan, langkah Rusdi Kirana tadi menyelamatkan ribuan karyawan Airbus dari pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kepak sayap Lion Air sudah terasa tahun 2012. Saat itu, maskapai penerbangan swasta ini mampu mengangkut hampir 24 juta penumpang, melewati maskapai tertua Garuda Indonesia yang mengangkut 14 jutaan penumpang. Pundi-pundi bos Lion Air makin tambah. Menurut majalah Forbes di akhir 2012 misalnya, kekayaan kakak beradik Kusnan dan Rusdi Kirana mencapai 900 juta dolar Amerika, masuk di barisan orang terkaya di Indonesia. Tahun 2013, kekayaan itu bertambah menjadi 1 miliar dolar. Setelah kinclong di jalur bisnis, Rusdi Kirana terjun ke dunia politik. Rusdi mengikuti jejak pengusaha sukses lain seperti Abu Rizal Bakri, Surya Paloh, dan Haritanu Sudibyo. Apa yang dicari Rusdi Kirana di dunia politik? Benarkah Rusdi membuat ancang-ancang untuk mengamankan kepentingan bisnisnya? Ya, The Headlines masih kembali untuk Anda bersama Rusdi Kirana dan juga Don Bosco Selamun. Pak Rusdi, sukses di bisnis. Mau dibikin sukses seperti apa PKB? Harapannya adalah kita berusaha PKB itu masuk partai papan atas. Dengan cara seperti apa? Ya, cara yang seperti kita. PKB sama Lion Air itu mirip-mirip. Itu marketnya adalah market menengah bawah. Nah, kita encourage para konstituen untuk PKB ini untuk lebih mengarahkan suaranya ke PKB. Saya percaya dengan cara seperti apa? Setelah pemilu ini kita ada 5 tahun. 5 tahun ini kita berusaha yang namanya bikin kooperasi untuk teman-teman NU. Kita berusaha menggairahkan bisnis mereka. Sehingga nanti 5 tahun kemudian teman-teman NU ini melihat PKB adalah pilihan mereka yang paling baik. Jadi keterikatan pemilih kepada PKB semakin dekat. Gitu. Tidak hanya itu, kita juga berusaha di luar NU, seperti di etnis minoritas, agama-agama minoritas. Kita berusaha untuk membuat mereka juga simpati pada PKB. Harus saya tidak punya keraguan sedikit pun bahwa Anda akan sukses di sini. Terbukti dengan Lion Air saja, dari kecil, dari mulai satu pesawat menjadi sangat besar. Tahun 2005 saya mengikuti perjalanan SBY dan Anda di Washington. Waktu itu mestinya Pak SBY ikut menghadiri, menyaksikan penandatanganan pembelian Boeing.
di sana, tapi tidak jadi. Mungkin ada anggapan benar nggak si Rusli ini kan gitu kan, Pak Rusdi ini katanya. Tapi sekarang di Paris Anda karpet merah. Itu luar biasa perkembangannya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa dunia politik itu mungkin berbeda sekali dengan bisnis. Lika-likunya begitu banyak, manuvernya begitu banyak, dan kemudian pada satu saat Anda sekarang jadi ketua umum, pada satu saat bisa aja ditelikung untuk mengatakan Anda tidak, Anda pendatang. Gitu. Kalau memang itu terjadi, bagi saya per hari ini saya nggak pernah pikirkan itu terjadi. Seandainya itu terjadi, ya tidak apa-apa. Saya datang ke PKB untuk melayani PKB dan warga NU. Berikut mencoba mencari konstituen yang lain. Tapi kalau seandainya saya dianggap tidak berguna lagi, saya juga nggak ada masalah. Saya berterima kasih kok. Kalau saya mau cari namanya kekuasaan, tidak di partai PKB. Saya cari di partai yang papan atas sekarang, yang sudah dalam survei terbukti angkanya sekian. Terbukti angkanya lebih tinggi dari atas. Ya itu betul, tinggal masuk ke situ, Anda bisa diterima dengan karpet merah juga sebetulnya. Iya, tapi kan sekali lagi, kita ini kan tidak boleh hidup hanya mendompleng keringat orang lain. Kita tidak boleh mendompleng orang yang akan menikmati kesuksesannya. Kita juga harus berkeringat. Tapi setelah keringatan saya itu banjir, teman-teman PKB mengatakan seperti Bang Don Bosco katakan, sudah Anda pergi saja. Ya nggak apa-apa. Kenapa misalnya? Nggak usah di partai. Nggak usah di partai, Bang. Di Lion Air saya bangun dari keringat dan air mata. Di dalam usia 14 tahun ini, saya mundur. Saya kasih ke karyawan saya menjadi dirutnya. Ya itulah yang saya bilang tadi agak absurd untuk saya. Pertama akan mundur dari Lion yang sedang mau besar, climbing to the top. Jadi belum sampai di topnya kan. Lalu kemudian sesuatu yang untuk saya belum tergambar dengan jelas begitu ketika Anda di PKB lalu kemudian akan punya kekuasaan. Lalu tadi sudah dibilang bahwa ini akan buat sesuatu untuk NU, untuk umat-umat minoritas atau di luar agama minoritas dan seterusnya. Saya belum melihat jalannya karena 5 tahun yang akan datang kan PKB berarti harus digambarkan sebagai partai berapa besar gitu, 3 besar, baru mungkin Anda akan bisa membawa pengaruh gitu. Tidak juga. Sebelum 5 tahun nanti PKB papan atas, di pemilu ini PKB akan memasuk namanya Big Five. Pasti PKB salah satu dari 5 terbesar di partai Indonesia ini. Karena kita masih punya waktu dalam sekian bulan ini. Nah, setelah 5 tahun lagi, kita ngarapin PKB itu Big Three. Nah, dengan Big Five sendiri, otomatis teman-teman di PKB termasuk saya bisa mengatakan kepada teman-teman di parlemen atau kepada para pejabat eksekutif ini, it's too much already. It's not good for the country. Gitu. Kita bisa mengatakan itu. Gitu. Nah, seperti saya pernah ketemu Pak Safi Ma'arif waktu beliau masih ketua umum Muhammadiyah. Saya bilang, Pak, seandainya satu hari saya punya pengaruh politik, saya akan hentikan semua TKW itu, tenaga kerja wanita. Ya kan? Karena itu memalukan bangsa dan negara. Anda punya pengalaman melihat itu? Kenapa itu saya katakan kepada beliau, pada saat saya landing di satu negara. Gitu. Saya melihat sebelah kanan saya, keliling saya melihat tenaga kerja wanita itu harus tidur di lantai. Mereka menunggu pesawat selanjutnya. Ya. Paspor mereka sama saya sama, yaitu hijau. Saya tidak bisa tutup mata, itu terjadi. Gitu. Nah, seandainya saya punya namanya pengaruh politik, saya akan berusaha memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka di Indonesia, atau kalau mereka harus keluar, minimum mereka harus bekerja di hotel. Bukan lebih banyak, lebih tinggi gitu ya, kemudian bekerja lebih Kenapa baik, di Dubai itu kalau kita ke restoran, ke hotel, rumah sakit, itu harus warga negara tetangga. Dalam hal ini Filipina. Gitu. Nah, sebagai bisnismen, saya punya limitasi. Tapi sebagai politikus, mungkin limitasi saya akan lebih luas lagi. Seperti sekarang, saya satu hari pulang kerja, bukan pulang kerja, saya mau pergi ke satu tempat.
Itu kurang lebih jam 6, jam 7 malam. Waktu keluar dari kantor ini, belok kiri, saya melihat karyawan saya karena menunggu hujan. Saya panggil karyawan saya, kamu berapa pendapatan kamu sebulan dari perusahaan? Berapa biaya hidup kamu? Dan saya hitung, pada saat dia single, bujangan dia cukup. Pada saat dia berkeluarga tidak cukup. Maka saya beli tanah 40 hektar. Saya beli rumah 1.400. Saya kasih itu rumah mereka tinggal. Kantor saya, kita akan pindah kantor ini dari sini ke sono. Kemudian kita bikin sekolah dari SD sampai universitas dengan kondisi gratis. Medical gratis, rumah 10 tahun milik mereka. Ya. Kembali ke soal tadi tuh Pak Rusdi. Jadi kan selalu ada kecenderungan konflik of interest antara kepentingan bisnis dan politik. Ada pengusaha yang masuk ke sana untuk menjaga kepentingannya. Kalau mendengar penjelasan Anda gitu, ini kan nilai moralnya itu kan besar ya, tinggi gitu. Sementara politik itu bukan pendekatan moral begitu. Itu cerita kepentingan gitu. Ini yang kemudian mungkin ada beberapa kalangan yang meragukan motif Pak Rusdi masuk ke sana gitu. Karena jangan-jangan karena ada kepentingan bisnis. Iya, iya. Nah, bisnis saya apa sih? Bisnis saya airline. Bisnis saya adalah sekarang lagi bikin perawatan pesawat di Batam. Bisnis airline saya tidak perlu proteksi. Anda tidak bisa mencegat pesawat saya lagi terbang di udara. Gitu? Nah, kedua, kalau Anda ganggu bisnis saya bilang, saya stop semua penerbangan saya. Apa yang terjadi? Sudah jelas dampaknya akan terasa luar biasa. Kami dari Medan bawa durian itu berton-ton satu hari. Gitu. Anda tidak bisa stop bisnis saya. Kalau bisnis saya berbeda dari ini, mungkin saya mau proteksi bisnis saya. Bisnis saya tidak. Plus, kalau Bang Don Bosco satu hari pejabat negara ini bilang, Rusdi saya tidak suka kamu lagi. Saya tidak mau kamu punya airline di Indonesia. Tidak masalah. Saya bawa pesawat saya bikin di negara luar. Seperti sekarang saya juga udah punya airline di Malaysia, punya airline di Thailand. Sebentar lagi saya mau bikin di Australia. Secara PT, kedudukan hukum di negara tersebut. Ya kan? Berarti bisnis saya ini bisnis mobile. Satu, bisnis yang diperlukan oleh negara. Gitu. Jadi bukan karena saya mau protek bisnis saya. Tetapi kan ada kompetisi dalam bisnis ini. Dan ketika ada kompetisi, orang sering membutuhkan kekuasaan untuk mengalahkan kompetitor. Nah, itu cerita. Ini common sense saja. Bisnis airline. Lion Air itu udah majority loh, Bang. Betul. Majority. Betul. Tahun lalu kita untung, teman kita rugi. Satu Bang, Abang kenal saya lama. Dari satu pesawat sampai sekarang 100 pesawat lebih, gitu, tidak pernah saya berhubungan dengan kekuasaan. Kalau saya mau berhubungan dengan kekuasaan, bukan sekarang. Pada saat saya lagi bikin airline, atau saat lagi mau menanjak, gitu. Kenapa sekarang saya sukses majority dan kemudian di negara lain saya dihargai juga dipercaya bikin airline? Kenapa saya mesti cari kekuasaan? Nah, sebab ini ada cerita kecil-kecilan. Iya. Misalnya begini, Lion Air itu dianggap sangat powerful ketika dia mau mendarat di Cengkareng misalnya, dia dikasih prioritas. Yang lain boleh muter-muter dulu, kira-kira begitu. Kemudian parkir di terminal yang ada garba ratanya. Yang lain harus mengangkut pakai bus penumpang. Ini kan cerita kecil-kecilan di lapangan. Betul. Kalau saya punya kemampuan seperti gitu, Bang, tidak mungkin di tahun 2003 saya di DPR-kan selama 8 jam. Kalau saya punya kekuasaan kayak gitu, Bang, tidak mungkin saya posisi di Terminal 2 dipindahkan ke Terminal 1. Kalau saya punya posisi kayak gitu, Bang, tidak mungkin tiap itu saya punya berita lebih luar biasa daripada teman-teman yang lain. Buktinya kan terjadi itu semua. Partai Kebangkitan Bangsa termasuk parpol yang bertuah di masa Abdurrahman Wahid. Di pemilu 1999 misalnya, PKB bertengger di peringkat ketiga dengan 12,6% suara. Meski bukan pemenang pemilu, PKB dan Poros Tengah sanggup mengusung Gus Dur menjadi presiden. Setelah moncer di pemilu pertama reformasi, pada 2 pemilu berikutnya PKB terseok-seok.
Pada pemilu 2009 lalu, saat PKB sudah dinakodai Muhaimin Iskandar, suaranya jeblok menjadi 4,9%. Alhasil, kekuatan PKB di parlemen tak cukup kuat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menjelang pemilu legislatif 2014, tingkat keterpilihan PKB sama saja. Menurut survei Litbang Kompas Desember 2013, angka keterpilihan atau elektabilitas malah turun dibanding survei Juni 2013. Sekarang, elektabilitas PKB turun dari 5,7% menjadi 5,1%. Mampukah Rusdi Kirana membantu kinerja PKB di pemilu 2014 yang tinggal 3 bulan lagi? Apa target Rusdi Kirana dalam 5 tahun mendatang? Jadi Pak Rusdi menganggap ketika kemudian ke politik, ke PKB lah taruhlah, itu naik kelas, memperluas pengaruh atau apa? Kalau naik kelas, saya sudah naik kelas sekarang. Sudah kelas paling tinggi itu di bidangnya. Oke. Ya kan? Lalu? Ya kan? Karena sekali lagi saya bilang, mungkin Mbak Nunung nggak percaya, mungkin Bang Don Bosco nggak percaya, mungkin pemirsa juga nggak percaya. Saya punya keinginan adalah bagaimana dalam hidup saya ini bisa memberikan kontribusi bagi negara ini. Ya. Seperti contoh, saya membeli rumah 1.400. Bakal karyawan saya bikin sekolah SD sampai universitas. Universitasnya pun saya itu afiliasi dengan Prancis. Khusus aerospace engineering. Nah, kalau sekarang saya tidak dipercaya, it's okay. But let me prove it. Give me time to prove it. But it is too fast. Kalau lihat Anda masih muda, perusahaan ini climbing to the top, and then you quit, lalu kemudian mengurus sesuatu yang lain sama sekali. Ini common sense saya sebagai wartawan. Agak absurd gitu. Harus gini Bang. Pertanyaannya gini, zaman abang mungkin dengan zaman saya beda. Ya. Saya bisa diberikan oleh Tuhan melalui negara ini selama 13 tahun. Dengan modal 9 miliar. Sekarang saya bisa on the top di dalam dunia aviation. Lion Air itu mungkin one of the biggest 10 or the biggest 15 in the world. Sekarang ini posisinya. Gitu. Nah, pertanyaan sekarang adalah, apakah saya hanya menikmati itu semua? Ya. Sementara saya melihat tenaga kerja wanita itu sebelah saya, tidur di situ, Rusdi Kirana landing pakai limusin, dijemputnya. Bisa nggak kita katakan, I don't care? Bisa nggak? Seperti saya melihat karyawati saya, karyawan saya, naik bus patas, naik ojek lagi, habis bulan itu uangnya habis. Anaknya beranak, istrinya beranak, anaknya perlu sekolah. I say I don't care. Iya, sekarang ini Lion Air sudah sangat besar, begitu kan? Dalam pandangan Pak Rusdi nantinya seperti apa sih akan lebih ketika sampai di top Lion Air ini? Target saya adalah Lion Air harus menjadi sebuah airline yang bisa, tanda kutip istilahnya, menguasai aviation ASEAN country. Itu target saya. Seberapa lama Pak Rusdi akan tetap mementori Lion Air? Sampai saya mati, Mbak. Kan ini my baby. Iya, pemilih. Ya, itu tadi ya, kembali lagi ya. Pertanyaannya memang ya, kenapa Anda tidak menunggu sampai di betul-betul topnya dulu gitu. Tapi Anda sudah jawab ya. Sehingga bagi saya nggak punya pikiran lain kecuali kalau itu genuine gagasannya Pak Rusdi, honest. Jadi sangat honest. May I interrupt, Bang? Saya interrupt sebentar, Bang. Kalau abang bilang, kenapa tidak menunggu Lion Air on the top? Kita nggak pernah merasa on the top, Bang. Dalam hidup saya tidak pernah merasa on the top. Saya selalu berusaha, I never enough. Saya selalu berusaha, saya selalu bodoh. Saya selalu berusaha itu. Kalau saya berpikir saya on the top, berarti adalah saya udah waktunya harus mati. Nah, kita harus bekerja terus sampai pada saatnya memang kita harus dipanggil. Saya selalu bilang sama direksi saya, tolong bantu saya
pada saat saya nanti di ranjang kematian, minimum ada satu karyawan saya mengatakan pada saya, you are the best leader. Itu yang saya sampaikan berkali-kali. Makanya fasilitas karyawan itu kita berikan. Kita yakinkan karyawan kita, karyawati kita punya peace of mind. Dia punya rumah, dia punya pendidikan gratis, dia punya sekolah gratis, dia punya value of family relationship lebih baik. Yaitu apa? Pergi kerja waktunya pendek, pulang kerja waktunya pendek, bisa juga makan siang sama keluarganya. Nah, saya harapkan negara itu juga bisa begini. Sekarang sudah baik di negara ini, tapi saya harapkan lebih baik. Bagi saya terutama, Bang, adalah saya tidak mau negara ini menjadi negara yang tidak dihormati oleh negara sahabat. Itu bagi saya. Pemilu ke depan PKB the big three gitu ya. Kemudian itu pandangan Pak Rusdi tentang PKB. Sesudah itu pandangan Bapak tentang Indonesia. Mau seperti apa ketika kemudian PKB menjadi partai taruhlah penguasa? Bicara keinginan kalau saya bilang adil dan makmur, saya nanti ikut-ikutan orang. Yang saya mau adalah negara tetangga menghormati negara ini lebih daripada hari ini. Supaya pada saat warga negaranya di negara manapun, mereka respect. Itu yang saya mau. Value Anda ya, dari ketika Anda menjelaskan tadi bagaimana nanti karyawan statusnya, kemudian Anda ingin ketika Anda ada di peti kematian, lalu ada seorang karyawan yang akan mengatakan kepada yang mengakui bahwa Anda adalah the best leader. Itu value itu datang dari mana? Yang kita baca dan kita tahu, Anda kan survive dari keluarga yang sederhana dan berjuang untuk itu. Gitu. Bang, saya nih pernah karyawan mesin tik, Betul. merek Brother. Gaji saya 75.000. Ya. Nggak cukup 75.000. Ya. Nah, saya pernah namanya itu gosok gigi itu nggak pakai apa pasta gigi. Saya pakai sabun mandi. Saya merasakan itu semua, Bang. Nah, saya harapkan terutama adalah orang-orang yang dekat saya tidak terjadi seperti saya, yaitu keluarga saya dan karyawan saya. Kalau lihat itu dong ya, ibaratnya begini kira-kira ya, melihat dia punya small family, lalu kemudian Lion itu adalah family yang lebih besar, lalu kemudian negara bangsa ini adalah our big family. Ya, yeah, it's on our nation. Sekali lagi, Bang, hidup ini kita boleh memilih. Kita seperti ayah saya bilang, kamu hidup kamu yang pilih. Kamu menjadi apa kamu pilih. Seperti saya memilih sekarang jadi politikus. Ya. Karena saya berpikir udah waktunya untuk saya. Saya punya uang sekarang. Saya punya uang, saya nggak perlu toel-toel orang. Saya punya uang saya halal. Bisa jadi itu lebih baik buat partai politik. Iya, lebih baik buat partai politik. Tapi kan ada juga pikiran Anda terkontaminasi oleh manuver politik yang kotor. Kan banyak orang mengatakan politik itu betul-betul dunia kepentingan yang ya apa namanya goals itu justifies the means gitu ya. Iya. Kalau kan Abang bilang politik itu kepentingan. Betul. Ya. Nah, kalau saya tidak punya kepentingan, teman-teman politik saya kan juga akan mengerti saya. Kalau saya sekarang bilang sama ketua umum saya mau wakil presiden, saya bertentangan dengan teman-teman yang lain. Atau saya mau jadi presiden, saya bertentangan dengan Pak Mahfud MD, atau dengan Bang Rhoma Irama, atau dengan Pak Jokowi. Saya kan tidak minta itu. Lain hal kalau kemudian kepentingannya adalah menjadikan PKB 3 besar begitu ya. Nah, kalau PKB dijadikan 3 besar, satu adalah it's a commitment saya sebagai wakil ketua umum. Satu. Kedua, menjadikan PKB 3 besar adalah supaya PKB itu mempunyai pengaruh akan kebijakan perusahaan ini, negara ini supaya menuju yang namanya negara yang lebih baik. Kalau kita nggak something, bagaimana kita bisa pengaruhi? Yang penting adalah jangan sekali-sekali menyentuh yang bukan miliknya. Biasanya politik dan bisnis itu sama-sama adiktif ya.
Jadi bisnis itu ediktif untuk kemudian terus naik, terus besar, terus punya banyak uang, terus asetnya besar. Dan politik itu juga ediktif. Jadi itu ibarat orang merokok katanya. Kalau sudah merokok lalu sulit diberhentikan begitu. Boleh saja, itu lumrah. Orang itu punya, hidup itu harus begitu. Kalau nggak begitu bahaya kita. Kita harus namanya tuh bukan adiktif menurut saya, itu ambisi. Kita harus membuat perusahaan ini lebih besar, lebih besar, lebih besar. Kita masuk kekuasaan di politik lebih besar, lebih besar. Namun untuk apa? Apakah untuk tidak baik kepada orang? Satu, apakah hanya untuk diri sendiri? Ya kan? Kemudian jalannya apa? Kalau jalannya baik, why not? Seperti Warren Buffett. Dia punya uang miliaran, dia berikan sumbangan pada orang. It's good, Warren Buffett, right? Tapi persoalannya, kalau you hanya membangun perusahaan ini sebesar-besarnya, tapi tidak ada sosialnya, bakal apa? Boleh aja orang punya kekuasaan politik, lebih besar, lebih baik. Tapi pertanyaannya adalah, harus dibawa untuk kebaikan. Pak Rusdi, jadi kalau begitu, PKB bukanlah berarti segalanya begitu kan? Kalau yang seperti yang disampaikan Pak Rusdi tadi, kalau kemudian ditolak oleh PKB, Pak Rusdi bisa cari partai lain dong? Oh, saya bukan bisa cari partai lain aja, saya bisa bikin partai juga. Itu dia, Pak. Oke, baik, kalau begitu terima kasih Pak Rusdi sudah bersama kami. Terima kasih, dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan Dirut Lion Air, Rusdi Kirana, dan juga pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, Don Bosco Selamat. Terima kasih, sampai jumpa.